Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat makalah IK1 tentang sirik zaman modern. Dan pembimbingnya itu Ibu Mila Heronisa MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan diri saya dulu, yaitu nama saya Abdullah Bahirudin Wahab, NIM 20 20 20 10 70, kelas A konversi 2020, prodi garis miring jurusan yaitu Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi Syirik zaman modern. Pengertian syirik berasal dari bahasa Arab, yaitu madhar, kata kerja yang dibendakan, yang berasal dari kata kerja syarakah, yasruku, syarkan, artinya menjadikan sekutu baginya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam segala bentuk, baik itu perkataan, perbuatan, atau iktikad. Adapun orang yang melakukan syirik itu disebut musyrik. Makna umum: menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maka secara umum syirik dibagi tiga, yaitu pengertian syirik secara syariah ada tiga makna. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, artinya meyakinkan dan ikrar bahwasanya sesuatu selain Allah mampu menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta dan seisinya, memberi rizki, memberikan manfaat dan bencana, memberikan hidayah, mematikan dan menghidupkan, dan lainnya. Yang termasuk rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam tiga perkara, yaitu penciptanya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Syirik uluhiyah artinya keyakinan dan ikrar bahwa ada selain Allah yang dapat diibadahi, seperti minta tolong pada jin untuk mendapat uang dengan cepat. Yang ketiga, syirik asma was sifat, yaitu menyamakan antara Allah dan makhluknya dalam masalah asma wa sifat, seperti menyamakan sifat-sifat zatiyah Allah sama dengan sifat makhluknya, atau memberikan sifat-sifat yang khusus bagi Allah untuk makhluknya, seperti meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik pada masa modern: menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum, padahal dokter atau tabib hanyalah sarana, yang sebenarnya menyembuhkan adalah Allah. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedapatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha berkuasa dan mencerdaskan seseorang. Selanjutnya, bentuk lain dari syirik, yaitu kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan, yaitu ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal fenomena ramalan bintang berasal dari tradisi mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala Feng Shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar TV yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor ini kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh
Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin C, yaitu cara menanggulangi syirik pada masa modern. 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. HR Al-Bukhari dan Muslim, hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. 2. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet. 3. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wa la quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 4. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina amanu watma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. QS Ar-Rud ayat 28. 5. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan saya di poin C, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husna. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu, dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Ma'idah ayat 72. 4. Kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, yang sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang terakhir, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi,
dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33.